Kakek buyutku. Setelah mabuk, kencing di kuil Dewa Yama di ujung desa. Setelah sadar, dia menemukan patung Dewa Yama dari emas murni di cangkirnya. Tapi tak disangka, reaksi pertamanya adalah menjual patung emas itu. Tapi para pedagang tidak ada yang berani membelinya karena itu patung Dewa Yama. Seorang pendeta Tao yang lewat langsung menyadari sesuatu. Dia menyarankan kakek buyut untuk membawa pulang patung itu dan memujanya. Tapi kakek buyutku yang serakah tidak mau mendengarkan. Agar bisa mendapatkan uang, dia melebur patung Dewa Yama menjadi batangan emas. Dia menukarnya dengan banyak uang. Lalu dia pergi ke kasino untuk mencoba peruntungannya. Dan dia menang banyak. Tapi malam itu, kakek buyutku bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Dewa Yama mengajaknya bermain kartu. Kakek buyutku kalah 10 miliar. Dia pikir dia harus membayar dengan nyawanya. Tapi Dewa Yama hanya mengeluarkan kotak abu usang. Dewa Yama berkata jika kakek buyut mengubur kotak itu di makam leluhur, utang itu akan lunas. Kakek buyutku langsung setuju. Dia bahkan terbangun dari mimpinya sambil tertawa. Tapi setelah bangun, dia tidak bisa tertawa lagi. Karena di samping tempat tidurnya ada kotak abu usang. Dan di atasnya terukir huruf miskin. Saat itu, kakek buyutku tidak tahu apa artinya. Dia hanya tahu bahwa dia harus melakukan apa yang diperintahkan Dewa Yama. Tapi tindakan ini akan mengubah nasib seluruh keluarga Zhang kami. Sejak kotak abu usang itu dikubur di makam leluhur, kakek buyutku bangkrut dalam semalam. Dan keturunan keluarga Zhang selalu miskin. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu sia-sia. Dan siapapun yang mempekerjakan anggota keluarga Zhang, tokonya pasti akan bangkrut. Sampai akhirnya, kakekku yang mengerti Feng Shui mengungkapkan kebenaran tentang kemiskinan keluarga kami. Ternyata yang diberikan Dewa Yama adalah abu hantu miskin. Ada pepatah, makam hantu miskin, rumah orang hidup miskin. Karena ada hantu miskin di makam leluhur, pantas saja keluarga kami miskin. Makam leluhur dihuni hantu miskin, pantas saja keluarga kami miskin. Namun, kutukan ini dipatahkan oleh ayahku. Ayahku awalnya memiliki 2 putra dan 1 putri. Kakak sulungku pintar sejak kecil. Dia berhasil kuliah di kota. Kami pikir dia bisa mengubah nasib keluarga. Tapi kepergiannya justru membawanya pada kematian. Karena keluarga kami sangat miskin. Pendidikan kakak sulungku menghabiskan semua tabungan keluarga. Di kota, untuk makan, dia hanya bisa menangkap ikan di sungai. Tiba-tiba arus sungai menjadi deras. Dan kakak sulungku tenggelam. Dia menjadi mayat yang tenggelam. Kakak keduaku tidak berbakat dalam belajar, tapi dia sangat kuat. Dia bisa menebang pohon 3 kali lebih cepat dari orang lain. Untuk membantu keluarga, dia sering menebang pohon hingga larut malam. Tapi akhirnya dia dimangsa serigala. Saat mayatnya dibawa pulang, hanya tersisa setengah wajahnya. Kehilangan kedua putranya membuat ibuku sakit parah. Ayahku, dalam kemarahannya, pergi ke makam leluhur, dan ingin menggali hantu miskin itu. Dia yakin kematian kedua putranya disebabkan oleh kutukan hantu miskin itu. Kakekku, setelah mendengar ini, memuntahkan darah. Saat dia sampai di makam leluhur, semuanya sudah terlambat. Ayahku, dengan mata merah, baru saja mengayunkan sekop pertama. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi gemuruh petir. Seketika, langit menjadi gelap, terutama suara petir yang memekakkan telinga itu. Seperti dewa atau iblis yang sedang murka. Tapi ayahku tidak berniat berhenti. Kakekku, yang panik, berteriak di sampingnya. Jangan digali, kau akan menghancurkan keluarga Zhang. Tapi ayahku keras kepala. Semakin kakek berteriak, semakin bersemangat dia. Dia menggertakkan gigi dan mengayunkan sekopnya lagi. Akibat ayunan sekop itu, semua burung dan hewan ternak di sekitarnya menjadi panik. Dan ketika ayahku mengayunkan sekop untuk ketiga kalinya, darah mengalir keluar dari tanah. Seolah-olah dia telah melukai sesuatu. Melihat itu, wajah kakek langsung pucat pasi. Dia terus berkata, gawat, makam leluhur telah digali. Para dewa marah. Keluarga Zhang akan celaka. Saat itu, ayahku juga menyadari ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia terus menggali dengan semakin bersemangat. Entah sejak kapan, tanah di sekitarnya telah berubah menjadi merah darah. Darah bercampur lumpur mengalir keluar. Akhirnya, makam leluhur benar-benar tergali. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras. Petir menyambar langit. Cahaya putih yang menyilaukan membuat tanah yang gelap tiba-tiba menjadi sangat terang. Ekspresi wajah ayahku saat itu penuh dengan ketakutan dan kengerian. Wajahnya terpelintir. Dia menatap makam leluhur yang telah digali. Sampai tiba-tiba dia meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat di makam leluhur. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Satu-satunya saksi, kakekku, menjadi gila setelah kejadian itu. Setiap hari, dia hanya mengucapkan 3 kata. Keluarga Zhang celaka, keluarga Zhang celaka. Saat ayahku meninggal, ibuku sedang hamil lagi. Karena syok, aku hampir keguguran. Untungnya, tetangga segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sejak saat itu, keluarga kami hanya dihidupi oleh ibuku seorang diri, kakek yang gila, dan kakak perempuanku yang baru berusia 7 tahun. Semuanya menjadi tanggung jawab ibuku. Banyak penduduk desa yang menyarankan ibuku untuk menikah lagi selagi masih muda.
Untuk apa dia terikat di tempat ini? Jika dia menggugurkan kandungannya, dan membawa putrinya untuk mencari keluarga lain, itu akan lebih baik daripada menjadi janda. Sejujurnya, ibuku sempat mempertimbangkannya. Dia bahkan sudah bersiap untuk pergi ke kota untuk aborsi. Tapi entah kenapa, dia berubah pikiran. Dia akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga keluarga kami. Kemudian, ku dengar dari penduduk desa bahwa suatu malam, seseorang melihat ayahku pulang ke rumah. Apapun alasannya, aku tetap lahir. Hanya saja, waktu kelahiranku sangat aneh. Lebih cepat 4 bulan dari perkiraan. Ibuku kesakitan sampai berteriak-teriak. Sama sekali tidak seperti wanita yang sudah melahirkan 3 kali. Karena kondisi puskesmas desa tidak memadai, kepala desa segera meminta seseorang untuk membawa ibuku ke kota dengan traktor. Saat itu, traktor adalah kendaraan termahal di desa. Tapi begitu ibuku naik, traktor itu tiba-tiba mogok. Tidak peduli bagaimana sopir mencoba, traktor itu tidak mau menyala. Namun, waktu terus berjalan, dan ibuku semakin kesakitan. Kepala desa buru-buru meminta orang untuk membawa gerobak sapi. Meskipun gerobak sapi tidak secepat traktor, setidaknya bisa digunakan. Tapi masalah baru muncul. Orang yang pergi mengambil gerobak sapi kembali dengan berkeringat. Kepala desa, sapinya mengamuk. Dia berlutut di tanah dan tidak mau bergerak. Cambukku hampir putus, tapi sapi itu keras kepala seperti batu. Mendengar itu, kepala desa menepuk kepalanya. Benar-benar aneh, setiap ada masalah, selalu ada masalah lain. Cepat cari gerobak dorong, hewan ini tidak bisa digunakan. Minta orang untuk menariknya ke kota. Setelah beberapa usaha, ibuku akhirnya diangkat ke gerobak dorong. Mereka bersiap untuk pergi ke kota, tetapi tiba-tiba terdengar petir. Dan hujan deras turun, jalan berlumpur kecil terkena hujan lebat, dan menjadi sangat berlumpur. Gerobak dorong itu tidak jauh sebelum terjebak di lumpur. Kepala desa buru-buru memanggil lebih dari 10 pria kuat, untuk menarik gerobak bersama-sama, tetapi gerobak itu seperti berakar di tanah. Tidak mau bergerak, ibuku pingsan kesakitan, darahnya bercampur dengan air hujan. Rasanya seperti Tuhan sengaja melawan keluarga Zhang kami. Tidak ingin aku lahir. Namun, saat itu, seorang pendeta Tao berpakaian putih masuk ke desa untuk berlindung dari hujan dan melihat kejadian ini. Dia hanya mengambil sedikit tanah liat, dan menggambar beberapa simbol di gerobak. Lalu, dengan dorongan lembut, gerobak itu keluar dari lumpur. Semua orang tercengang, banyak orang tidak bisa mendorongnya. Tetapi pendeta Tao itu bisa melakukannya dengan satu tangan. Yang lebih aneh lagi, hujan berhenti. Melihat itu, tanpa sempat berterima kasih kepada pendeta Tao, mereka segera mendorong gerobak untuk membawa ibuku ke kota. Tapi tatapan pendeta Tao itu terus tertuju pada ibuku. Sampai ibuku menghilang dari pandangannya. Dia kemudian menghela nafas panjang, seolah-olah merasakan sesuatu. Benar saja, tidak lama kemudian, para pria yang mendorong gerobak kembali. Kepala desa bertanya dengan bingung, "Kalian kenapa kembali?" Salah satu dari mereka segera menjelaskan, "Kami bertemu dengan bidan di tengah jalan. Dia baru saja kembali dari kota dan mengatakan jalan utama macet. Tapi dia tahu ada jalan kecil di ujung barat desa. Lewat situ jauh lebih cepat. Dan jalannya juga tidak berlumpur. Jadi 2 orang saja cukup untuk menarik gerobak. Sisanya bisa kembali dulu untuk ganti baju dan istirahat." Tak disangka, mendengar perkataan itu, kepala desa tiba-tiba berdiri tegak. Langsung menamparkan wajah orang itu. "Omong kosong apa yang kau bicarakan siang bolong begini? Tuan Wei meninggal di rumah sakit 2 hari yang lalu. Kemarin dia baru saja dikremasi di kota. Bagaimana mungkin kau bisa melihatnya? Dan jalan kecil di ujung barat desa itu menuju ke pemakaman. Kenapa tidak sekalian bilang kau bertemu hantu?" Wajah pria yang tadi berbicara langsung pucat pasi. "Pak Kades, jangan bercanda. Tadi kami semua melihatnya." Pak Kades bisa tanya satu persatu. Setelah perkataan itu terlontar, yang lain langsung saling bertatapan. Setelah hening sejenak, seseorang berkata dengan gemetar, "Bang, tadi kami hanya melihat abang bicara sendiri. Kami tidak berani menyahut, dan Tuan Wei memang sudah meninggal." Mendengar perkataan itu, pria itu teringat ia tadi bercanda gurau dengan Tuan Wei. Kakinya langsung lemas. Namun saat itu, kepala desa tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menghitung jumlah orang yang kembali, lalu dengan wajah ketakutan bertanya, "Tadi kau bilang berapa orang yang menarik gerobak?" 2 orang. "Omong kosong, aku memanggil 10 orang. Sekarang kalian 10 orang semua sudah kembali. Kau bilang 2 orang yang menarik gerobak? Siapa yang menarik gerobaknya?" Mendengar itu, pria tersebut terkejut lagi. Ia buru-buru menghitung jumlah orang. Setelah selesai menghitung, ia langsung lemas. Semua orang yang dibawanya memang sudah kembali. Jadi siapa yang menarik gerobaknya? Saat itu, semua yang hadir merinding ketakutan. Semua sangat takut. Saat itu, pendeta Tao tiba-tiba berkata, "Gerobak itu tidak ditarik oleh manusia." Setelah berkata demikian, ia keluar. Keesokan harinya menjelang subuh, barulah ia kembali sendirian menarik gerobak. Di atas gerobak, ibuku duduk, sedang menyusui bayi yang seluruh tubuhnya lebam kebiruan. Para wanita di desa segera mengerumuni untuk melihat. Hanya dengan sekali lihat, mereka langsung berteriak ketakutan. "Bayi mati, itu bayi mati." Kabar itu tersebar. Kepala desa pun segera datang bersama orang-orang.
Ia juga sangat ketakutan. Tapi anehnya, bayi itu dikelilingi banyak orang. Bukannya menangis malah tertawa, terutama suara tawanya yang di telinga penduduk desa terdengar seperti tangisan hantu dan lolongan serigala. Bahkan anjing-anjing di setiap rumah ikut menggonggong seperti orang gila. Seolah-olah mereka bertemu sesuatu yang sangat menakutkan. Melihat kejadian yang semakin aneh, kepala desa dengan tangan gemetar memberikan rokok kepada Pendeta Tao. Pendeta Tao, anak ini sebenarnya apa? Mendengar itu, Pendeta Tao hanya menghela nafas. Lahir tanggal 14 Imlek, jam 4 pagi. Kebetulan sekali, tahun ini adalah tahun bencana besar yang terjadi setiap 400 tahun. Orang takut angka 4 yang dianggap angka kematian. Lahir tahun 4, bulan 4, tanggal 14. Membuat dunia bawah gempar. Kau tahu, anak ini justru memilih waktu ini untuk lahir. Sambil berkata, Pendeta Tao berbalik untuk pergi. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan sepatah kata. Seharusnya ia mati dalam kandungan. Aku ikut campur. Tapi tak ada gunanya. Keluarga Zhangmu dirasuki sesuatu yang mengerikan. Anak pembawa sial ini takkan hidup lebih dari 4 jam. Anak ini pasti mati. Kubur saja dia lebih cepat agar ia tak terlalu menderita. Mendengar itu, para penduduk desa menyarankan ibuku untuk mencekikku sampai mati. Mereka belum pernah melihat bayi seaneh ini. Mana ada bayi yang baru lahir bisa tersenyum seperti ini? Tapi ibuku tidak mau menyerah. Ia terus menangis. Ia tak menyangka setelah susah payah menungguku lahir, hasilnya aku akan mati. Namun saat itu, kakekku yang gila tiba-tiba berlari keluar. Ia berlutut di depan ibuku. Penduduk desa yang melihat itu terkejut. Biasanya kakekku selalu bersembunyi di kandang sapi. Tapi hari ini tak ada yang menuntunnya. Bagaimana ia bisa sampai ke sini? Mungkinkah ia tahu cucunya telah lahir? Tapi bagaimanapun, anak ini pasti mati. Ibuku ingin aku bertemu kakek sebelum mati. Jadi ia menyerahkanku pada kakek. Tapi setelah kakek menggendongku, senyum bodoh di wajahnya perlahan menghilang. Mata keruhnya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ia mengelus wajahku dan bergumam, Zhang Asi. Naichang yang melihat itu berseru kaget. Luar biasa, sobat lama, kau sudah sadar? Tapi nama Asi agak sial. Tapi kakek seperti tidak mendengarnya. Ia tiba-tiba berdiri, memutar kepalanya dengan kaku. Lalu tanpa peringatan, ia menggendongku dan berlari ke hutan terdekat. Kejadian ini terlalu tiba-tiba. Saat orang-orang sadar dan mengejarnya, kakek sudah menghilang. Ibuku sambil menangis berkata, sudahlah. Lagi pula anak ini takkan hidup lama. Biarkan ia menemani kakeknya untuk terakhir kalinya. Sampai keesokan harinya, tepatnya tanggal 15 Imlek, aku ditemukan di dekat makam leluhur keluarga Zhang. Dan memar di seluruh tubuhku telah hilang. Tapi kakekku meninggal. Menurut orang yang menemukanku, saat itu aku diletakkan di atas tumpukan makam leluhur. Kakekku terbaring tak jauh dari situ. Tubuhnya seperti telah disayat 1000 kali. Seluruh darahnya telah terkuras habis. Dan kedua matanya hilang. Kondisinya sangat mengenaskan. Tanah di sekitarnya hampir berubah menjadi merah karena darah. Tapi untungnya, aku akhirnya bertahan hidup selama 4 jam. Membantah kesimpulan bahwa aku pasti mati. Semua orang di desa kagum. Mereka percaya kakekku menukar nyawanya dengan nyawaku. Sejak saat itu, ibuku menggunakan nama yang diucapkan kakek sambil memelukku untuk memberiku nama Zhang Asi. Tak terasa aku hampir berusia 18 tahun. Selama 18 tahun ini, hidupku aman dan damai. Mungkin karena ayahku menggali makam leluhur. Keadaan keluarga kami juga membaik. Tapi sore ini terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat itu, seperti biasa, aku menunggu kakak perempuanku menjemputku pulang sekolah. Tak lama kemudian, sebuah becak motor butut menarik perhatianku. Yang mengemudikannya adalah kakakku. Dia 7 tahun lebih tua dariku. Meskipun penampilannya biasa saja, dia tidak tertarik dengan pria-pria di desa. Dia bilang takdirnya bukan di desa terpencil ini. Melihat kakakku datang, aku segera berlari menghampirinya, dan melompat ke becak. Kak, kataku, kali ini kau tepat waktu. Kakakku terkekeh. Apa yang kau bicarakan? Memangnya aku pernah tidak tepat waktu? Aku tertawa kecil. Ya, cukup tepat waktu. Aku bisa menunggu sampai tengah malam baru kau datang. Kata-kataku sepertinya mengungkit kejadian memalukan di masa lalu. Kakakku hanya tersenyum dan diam. Sekolah di kota cukup jauh dari desa. Perjalanan pulang dengan becak ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Untungnya jalan pulangnya sudah beraspal mulus. Angin sepoi-sepoi dan goyangan becak yang ritmis membuatku mengantuk. Namun, ketenangan ini segera terganggu oleh dering telepon. Rasa kantuk membuatku malas membuka mata. Aku mengangkat telepon ke telinga dan bergumam, halo, halo apanya? Aku sudah menunggumu lama sekali. Kau di mana? Kau siapa? Aku siapa? Aku kakakmu. Lambat sekali. Hari sudah gelap. Lain kali pulang jalan kaki saja. Suara yang keluar dari telepon. Jelas-jelas suara kakakku. Ini membuatku langsung terjaga. Hampir saja aku melompat. Ku yakin sekali. Aku sudah naik becak kakakku. Dan saat ini aku sedang berada di becaknya. Tapi kenapa sekarang? Ada kakakku yang lain meneleponku dan bilang dia sedang menungguku di gerbang sekolah. Tiba-tiba kakak yang mengemudikan becak bertanya, Asi, siapa itu? Aku menatap punggung wanita yang sedang mengemudi di depanku.
Jantungku hampir berhenti berdetak. Hari sudah gelap. Jalan desa ini bahkan tidak memiliki lampu penerangan. Dengan lampu becak yang redup, ku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, aku merasa orang di depanku ini tiba-tiba asing. Jadi aku hanya bisa menjawab dengan terpaksa. Seorang teman, pengemudi becak itu bergumam. Oh, sebentar lagi sampai rumah. Tidurlah lagi sebentar. Aku juga bergumam. Oh, tapi hatiku sangat panik. Bagaimana aku bisa tidur sekarang? Saat aku melihat sekeliling, kulit kepalaku merinding. Aku belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Kakakku juga tidak pernah membawaku ke sini. Jalan ini sama sekali tidak ada penerangan. Dan aku tidak melihat tanda-tanda desa. Jadi, omong kosong kalau sebentar lagi sampai rumah. Memikirkan hal itu, aku hendak bangun untuk melihat sekeliling lagi. Tetapi ketika sikutku menyentuh dasar becak, terdengar suara krak. Sikutku langsung terbenam. Aku melihat lebih dekat, dan hampir jatuh dari becak. Becak ini terbuat dari kertas. Seperti becak kertas yang dibakar untuk orang mati. Pengemudi becak itu jelas menyadari sesuatu. Dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, kakiku kesemutan. Jadi aku ingin berbalik, kataku. Aku berani bilang mulutku tidak pernah sedingin ini sebelumnya. Namun, sebelum aku bisa terlalu memikirkannya, tiba-tiba angin kecil bertiup. Dan ranting pohon jatuh menimpa kepala kakakku. Dia langsung menoleh dan berkata, anginnya kencang sekali hari ini. Saat itulah aku melihat wajahnya dengan jelas. Dan kepalanya yang tertusuk ranting. Astaga, kakak ini juga terbuat dari kertas. Jadi jalan ini jelas bukan jalan pulang ke desa. Aku mencoba menekan rasa takutku. Dan menunggu waktu yang tepat. Lalu aku melompat dari becak. Dan berlari sekuat tenaga. Tapi belum jauh aku berlari. Aku mendengar suara becak dari belakang. Adik, mau kemana? Sebentar lagi sampai rumah. Kenapa lari? Aku tidak berani menoleh. Dan langsung berlari masuk ke hutan lebat. Setidaknya becak itu tidak bisa masuk ke sini. Tapi ini hanya solusi sementara. Karena aku belum pernah ke hutan ini sebelumnya. Dan karena tidak ada cahaya sama sekali, aku hanya bisa bersembunyi di lubang tanah. Entah berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Kamu kemana? Jangan sembunyi. Cepat keluar. Kita pulang. Sudah jam berapa ini? Ibu sangat khawatir. Saat suara itu semakin mendekat, dengan punggungku menempel di dinding tanah, aku bisa merasakan getaran langkah kakinya. Aku menutup mulutku, dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Akhirnya langkah kaki itu berhenti saat mendekatiku. Tapi saat itu juga, ponsel di saku celanaku tiba-tiba berdering. Dengan keringat bercucuran, aku mati-matian menutupi ponselku. Yang menelepon adalah kakak perempuanku. Kemungkinan besar dia sudah tidak sabar menungguku di gerbang sekolah. Tapi saat ini hatiku juga sedang gundah. Kakakku sayang, kenapa kau menelepon di saat seperti ini? Tak sempat berpikir panjang, aku segera menutup telepon. Lalu aku meringkuk, tapi sayangnya sudah terlambat. Seiring hembusan angin dingin, aku tanpa sadar mendongak. Wajah pucat pasi dari kertas tepat bertemu pandang denganku. Dan di rongga matanya yang hitam tertancap ranting pohon. Aku langsung berteriak dan melompat keluar dari lubang. Berlari sekuat tenaga, entah dia mengejarku atau tidak. Yang jelas aku terus mendengar suara. Asi, kalau kau terus berlari, kakak akan marah. Asi, kau dengar tidak? Meskipun suara itu persis seperti kakakku, aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Aku terus berlari ke depan. Tidak peduli kemana aku berlari. Yang penting menjauh dari orang-orangan kertas itu. Tapi saat aku berlari, tiba-tiba muncul dua cahaya di depan. Asi, suara yang familiar datang dari arah cahaya itu. Mendengarnya, hatiku langsung gembira. Kali ini ibu dan kakakku. Mereka benar-benar mencarikanku. Tapi untuk berjaga-jaga, aku tetap mendekati mereka secara diam-diam. Saat aku mendekat, setelah memastikan bahwa itu benar ibu dan kakakku, barulah aku menghela nafas lega dan keluar. Saat cahaya senter mengenai wajahku, kakakku langsung melangkah maju dan membentakku. Zhang Asi, ngapain kau bersembunyi di tempat angker ini? Aku segera menjawab dengan terbata-bata. Kak, ada hantu. Tadi ada hantu yang menyamar jadi kakak. Tapi kakakku sama sekali tidak percaya. Kau pasti cuma main-main dan lari sembarangan. Sampai-sampai ibu harus ikut mencarimu malam-malam begini. Mendengar itu, ibu segera menengahi. Sudahlah, Asi juga tidak sengaja. Mungkin dia tersesat. Ayo cepat pulang dan beritahu warga desa. Mereka masih mencarimu. Sambil berkata begitu, ibu memberi isyarat agar aku pulang bersamanya. Tapi aku tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah kakakku menungguku di gerbang sekolah? Kapan dia pulang ke rumah? Meskipun ada bantuan dari warga desa, tidak mungkin mereka semudah itu menemukanku. Dengan penuh rasa curiga, aku tanpa sadar melihat ke arah kaki ibu dan kakakku. Aku terkejut saat menyadari, di bawah sinar senter, mereka berdua tidak memiliki bayangan. Dan aku sengaja melihat ke belakangku. Bayanganku terlihat sangat panjang. Hal ini membuatku langsung memiliki dugaan yang mengerikan. Diam-diam, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon kakakku. Tak lama, suara yang familiar terdengar dari ponsel. Tadi kenapa kamu nggak angkat telepon? Kamu kemana sih? Pihak sekolah bilang kamu sudah meninggalkan sekolah. Halo, ngomong dong. Saat ini,
Yang ku dengar hanyalah cecaran pertanyaan dari kakakku. Dan di depanku, ada kakakku yang lain, yang sedang memegang senter. Untuk sesaat, rasanya kepalaku mau pecah, seolah-olah bahaya ada di mana-mana. Dan dari sudut mataku, sepertinya aku melihat banyak gundukan tanah. Melihatku tiba-tiba berhenti, kakakku yang memegang senter di depan, berjalan mendekat dan bertanya ada apa denganku. Aku segera berpura-pura tidak apa-apa, dan terus berjalan mengikuti mereka. Tapi belum beberapa langkah, aku tiba-tiba berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah lain. Tapi saat berlari, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul, dan menghalangi jalanku. Setelah kulihat lebih jelas, kulit seputih kertas, wajah yang dilukis, dan ranting pohon yang tertancap di matanya. Yang menghalangiku adalah kakak kertas. Pada saat yang sama, suara yang familiar terdengar dari belakang. Asi, kamu mau kemana? Jangan ke sana, bahaya. Zhang Asi, aku peringatkan kamu. Cepat kembali. Itu adalah ibu dan kakak palsu tadi. Saat itu, kakak kertas juga berjalan terhuyung-huyung mendekat. Asi, tadi kamu kemana? Ayo pulang. Dengan suara dari belakang yang semakin mendekat. Situasiku sekarang seperti di antara singa dan harimau. Karena panik, aku mendorong kakak kertas. Aku berniat untuk terus berlari. Tapi kakiku tersandung sesuatu, dan aku terjatuh. Saat cahaya senter menyinariku lagi, aku merasakan pergelangan kakiku dingin. Seperti ditarik sesuatu. Saat aku mencoba melawan, kedua tanganku digenggam oleh tangan dingin lainnya. Kemudian, wajah kertas muncul di depanku. Asi, kamu mau kemana? Wajah kakak kertas itu semakin mendekat. Tapi saat itu, cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan.